Satu, dua, tiga. Selamat datang di Senior Omong Kosong. Oke, kali ini udah episode ke-6 ya. Episode ke-6, berapa bulan? 1 bulan lebih ya kan? 1 bulan lebih. Hari ini apa cerita? Hari ini gak ada cerita bang. Kayak orang takut sama lu. Kalau nggak ada cerita, gue ini belakangan ini gue suka ini ya banyak waktu luang, jadi gue suka main-main Instagram kan ya. Terus gue lihat lu story-nya serius banget tuh kayaknya tuh. Apaan tuh? Enggak sih, enggak serius-serius banget. Maksud lu? Itu ada fitur baru di Instagram. Efek. Bukan efek. Di Instastory itu ada fitur baru namanya Add Yours. Apaan tuh? Jadi kayak challenge gitu loh, orang masukin kata-kata apa, upload ini dong. Ntar semua orang upload ngikutin. Nah kebetulan gue baru melakukan hal itu 1-2 kali. Masalahnya di mana? Masalahnya apa yang gue ikutin jadi masalah ternyata di Twitter. Maksudnya bukan apa yang gue lakukan sih. Salah satunya apa yang gue lakukan. Waktu itu gue ngupload tentang nama-nama kecil, nama panggilan, nama panggilan. Terus di Twitter ada yang ngebahas kalau misalkan ada orang yang tertipu karena si penipu tahu nama kecilnya dia. Nah, bingung kan? Si penipunya tahunya dari story itu. Nah, dia tahu itu dari Add Yours katanya. Kata si korban tersebut dia cuma nge-share hal itu gitu. Dia ikut challenge itu. Dia baru ingat kalau dia ikut challenge itu. Terus nah di situ dibahas tuh ternyata banyak di Add Yours itu, ada yang minta foto dengan KTP, terus ada yang tanda tangan, terus ada yang pokoknya hal-hal privacy lah. Zaman online apa gimana? Nah terus akhirnya gue baca kan komentar-komentarnya. Gue kan merasa nggak merasa sih, gue bukan membela di Instagram, gue nggak membela, cuman gue heran emang hidup lo serahasia itu apa gitu loh. Emang iya, karena komentar-komentarnya kan negatif nih. Menganggap anak-anaknya ini terlalu FOMO atau ikut-ikutan gitu loh. FOMO tuh apa sih? FOMO tuh, pengertian jelasnya sih gue kurang itu. Famous of most. Lebih ke anak yang ikutin tren gitu loh. Dia nggak mau sampai ketinggalan tren. FOMO tuh sebuah singkatan. Iya sih ada kayak gitunya. Kayak lupa deh gue. Pokoknya gitu deh. Ntar salah ngomong kan. Ya pokoknya semacam itu. Terus? Dia kayak ngapain sih ikutin? Ikut tuh gue ngikutin segala macam. Nah, di situ menjelaskan. Emang hidup lu serahasia itu apa? Gitu. Terus gue panjang kan gue jelasin karena menurut gue ya lucu aja gitu loh. Udah sekian banyak hal yang terjadi, kebocoran data kan Facebook pernah, Tokped pernah, terus yang kita kasih ke bank udah pasti dong, ada kartu kredit segala macem. Terus privacy yang waktu itu masalah WhatsApp dengan iOS atau iPhone itu kan juga perdebatan. Oh, yang dulu katanya WhatsApp bisa disadap. Iya, gitu. Hal-hal semacam itu. Maksud gua ya udahlah, nggak usah ngegrecokin hidup orang gitu. Maksudnya ada orang yang ikut-ikutan, ya biarin gitu. Karena ya apa sih privacy zaman sekarang? Tapi emang bahaya sih kalau lihat dari perspektif yang satu ya. Iya. Emang kan seyogianya data-data pribadi yang nggak harus di-share gitu kan, kayak tanda tangan, terus alamat, nomor handphone gitu kan, share nggak boleh sebenarnya. Nggak harusnya di-share sembarangan. Kayak gitu. Tapi gini, itu termasuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi nggak sih? Kalau misalnya jangan gini loh, jangan gitu. Sebenarnya arah gue gitu sih. Arah lo begitu maksudnya lu ngapain sih gitu. Kalau emang merasa itu mengganggu lu, ya udah cukup tidak melakukan ke lu. Lu tidak melakukan itu. Jangan dilakukan. Iya, cukup tidak lakukan ke lu.
karena kayak apa ya? Polisi media kan? Iya hal macam itu gue sering banget sih bahas maksudnya harusnya ini. Kayak hidupnya udah paling bener gitu. Ya gue nggak tahu ya mengingatkan orang itu salah atau enggak. Ngingetin orang sih nggak salah ya. Iya. Cuma kayak gini nih, lu aus nih misalnya kan, lu aus, ini kan air minum gitu kan, air minum kan baik untuk lu yang lagi haus. Cuma kalau ngasihnya disiram gitu kan nggak bagus kan. Iya. Ngasihnya kan harus yang benar gitu. Iya, banyak kan. Tapi menurut lu gimana? Kalau misalkan yang soal membiarkan ini, gua anggap kebodohan ya. Membiarkan kebodohan salah apa nggak sih? Salah sih sebenarnya, membiarkan kebodohan terjadi kan. Iya. Sebenarnya salah ya, secara moralitas kita sebagai makhluk sosial punya tanggung jawab terhadap manusia yang lainnya. Gue punya hak gak melakukan kebodohan? Hak? Kebodohan itu bukan hak ya. Kayak kesalahan, orang melakukan kesalahan bukan karena dia sengaja melakukan kesalahan kan. Apa karena dia ketidaktahuan kah, atau mau nggak mau melakukan kesalahan kah gitu kan. Iya, kalau konteksnya kesalahan kan kita nggak tahu kan. Sedangkan kalau misalkan kita tahu nih, iya juga sih. Kebodohan salah menurut lu belum tentu salah menurut gue. Iya anggaplah kebodohan karena gue tahu nih salah. Gue tahu salah. Cuma menurut gue punya pendapat lain. Gitu. Maksud gue ya udahlah. Orang cuma. Tapi gini, semenjak era media sosial itu emang sebenarnya kita nggak punya rahasia sih sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Semua kegiatan kita diumbar, kita tahu ada di mana, gitu kan? Kalau pakai Google Maps gitu kan, oh ternyata si Dimas lagi di sini, gitu. Iya, sama yang foto KTP segala macam, lucu loh. Gue pernah tahu gitu loh, kalau misalkan foto-foto KTP segala macam, ya anggaplah KTP lo nggak perlu sebarluaskan gitu. Cuman kalau misalkan lu pernah regis di sebuah aplikasi, itu tuh foto lu yang lagi selfie, itu orang yang megang. Ada orang ya bang, kalau misalnya kita upload nih, lu ada e-commerce atau segala macam, upload sama foto KTP segala macam. Oh, di balik sistemnya itu ada manusia. Kalau misalkan emang lu menjaga sejaga privasi lu menjaga banget lah istilahnya gitu, ya lu nggak mungkin melakukan hal itu. Ketika lu melakukan hal itu, ya lu udah tahu konsekuensinya. Lu regis sebuah e-commerce segala macam, ya lu udah tahu konsekuensinya. Setuju gue. Jadi kalau gue sih kemarin yang gue bilangnya, dipisahkan aja nomor telepon di email, karena gue melakukan itu. Email, nomor telepon semua gue pisahkan untuk yang privacy. Jadi ketika sesuatu ada hal-hal yang kayak misalkan di nomor telepon gue ada yang bilang, ini gue teman lu bla 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 bla, gue cross check. Iya. Gue cross check. Apalagi sekarang ada aplikasi get kontak, lu bisa tahu siapa yang ngechat lu segala macem. Iya, maksudnya masih di zaman sekarang masih ada yang ketipu sih, lucu. Gitu. Maksudnya lu harusnya udah sadar gitu. Tinggal tunggu kapan lu ketipu. Jadi ketika emang ada penipu yang datang, bukan tunggu kapan kita ketipu. Dengan tadi kan gue bilang media sosial ini menghancurkan batas privasi kayaknya sih, atau melonggarkan batas privasi. Yang tadinya itu adalah privasi jadi biasa aja gitu kan. Jadi yang perlu itu ditingkatkan aja sih kewaspadaannya. Iya. Lagi pula gini Sonya. Kadang tuh orang lu ini mulu update galau mulu gitu kan orang ya suka gue gitu kan, media sosial gue gitu kan. Tapi gini dia karena dia tahu itu media sosialnya dia dan dia punya hak untuk melakukan apa aja di media sosial dia, harusnya dia itu lebih berpikir jauh gitu. Ini yang mana nih yang bisa di-share, yang mana nih yang nggak boleh di-share gitu kan. Ketika dia men-share sesuatu, ya dia harus memprediksi, kalau gue share ini orang bakal begini, kalau gue share itu orang bakal begitu. Ya lu harus tahu dampaknya apa. Lagian juga ya IG bisa di privacy, ikut channel itu bukan masalah sih juga. Kan ada tuh orang yang Instagram followernya banyak tapi nggak ada ininya, nggak ada postnya. Iya. Maksudnya apa ya? Aduh, gue juga lagi. Walaupun follower gue nggak banyak ya. Nggak banyak follower. Terus? Iya, gue nggak tahu ya kalau misalkan orang-orang itu yang followernya banyak segala macam. Dan gue nggak tahu kenapa follow dia.
Kalau misalkan postingannya nggak ada ya. Cuman Instagram itu cuman wadah cuman biar teman gue bisa nge-tag gue aja. Kalau gue ya. Yang penting kalau misalkan dia punya Instagram nggak punya. Itu. Kalau gue biar gampang orang menemukan lebih memudahkan komunikasi kan. Iya, sama ya apa ya? Ya sekedar punya aja sih Instagram. Sama informasi-informasi di Instagram tuh kadang-kadang kita butuh. Kalau gue ya gitu kesini-sini gue kenapa nggak pernah upload foto segala macem. Upload foto sih sebenarnya. Lu risih nggak sih kalau misalnya ada orang yang update story terus kan ada tuh yang jadi bintik-bintik kecil-kecil gitu. Ya. Risih nggak sih lu? Enggak sih, karena kebetulan gue mute semua. Artinya lu risih? Enggak, gue orang adil. Maksudnya? Kalau gue terganggu sama yang satu, semuanya gue samain. Iya berarti lu pernah risih kan untuk melihat? Iya, gue kalau risih sih lebih kan follow aja sih. Iya sih. Karena kan yang tadi balik lagi media sosial kita ya hak kita gitu kan. Cuma ketika itu hak kita, ya lu terima konsekuensinya gitu loh. Iya. Kayak misalkan ada orang yang mengganggu lu ya udah. Itu ketika lu follow ya lu harus terima dia ngapain gitu kan. Sama kayak gini. Ketika tadi aplikasi at yours itu disalahgunakan sama pihak orang lain, ya bukan berarti aplikasi at yours-nya yang salah. Iya. Bukan challenge itu yang salah. Bukan challenge itu yang salah, tapi lu lebih bagaimana gitu kan. Lebih bagaimana lu memilihnya. Iya sih ada benarnya. Kayak gini, terkait benar atau salah gue menarik nih. Jadi bapak gue pernah bilang sama gue tuh kebenaran tuh cuma satu. Jadi begini nih dia nih, bapak gue tuh ngajarin nih gitu, kayak gini nih. Terus karena kebenaran yang hakiki itu cuma satu. Karena kalau ada kebenaran yang lain, beliau menyebut tadi itu hanya pembenaran. Kenapa dia begini? Karena yang lain ini menutup gini sih. Karena yang lain itu menutup gini. Jadi untuk menuju kebenaran itu dia harus benar kata Tuhan, ya kan? Terus dia harus benar kata masyarakat, ya kan? Terus dia harus benar kata hukum, ya kan? Satu lagi, dia harus benar kata hati nurani. Gitu. Makanya begini. Oke ya, kayak teori yang waktu itu lo kasih tahu ya? Iya. Teori sistem hukum. Lawrence Friedman. Iya. Iya, jadi lu nggak hidup sendiri. Ya media sosial kan untuk berinteraksi sosial, bukan. Ya tadi gue bilang walaupun itu adalah hak kita ya, lu bukan berarti egosentris gitu kan. Mau lu ketika itu dibaca sama orang lain ya lu harus lihat juga kan. Jangan selalu berharap ya toleransi dari orang lain. Ya lu juga harus mentoleransi orang lain juga. Karena kan benar kata masyarakat termasuk kan. Benar kata masyarakat itu kayak apa namanya? Etika, moralitas, hukum yang norma-norma yang berlaku di masyarakat kan itu harus dipikirin juga kan. Jangan lu pasang foto lu nggak tanpa busana gitu kan. Ini badan gue, media sosial gue gitu kan. Ya nggak gitu juga gitu kan. Lu harus tahu konsekuensinya gitu. Sama kayak gitu. Iya. Ya udah tanggung jawab sama diri sendiri sih ya. Tanggung jawab sama diri sendiri. Iya. Gue jadi ingat lagu ini Son, kalau misalnya bicara itu ya, bicara apa namanya hak, bicara apa namanya kebebasan berpendapat, lagu slang yang gini nih. Apa itu? Hak manusia ingin bicara, hak manusia ingin bernyanyi. Kalau sumber janganlah didengarkan, kalau merdu ikutlah bernyanyi. Jangan melarang-larang, jangan banyak komentar apalagi menghina. Tong kosong nyaring bunyinya, mentang-mentang kosong banyak bicara. Oceh sana sini nggak ada isi, otak udang ngomongnya sembarangan. Ya, jangan banyak komentar lah ya. Ya, mungkin slang bikin lagu itu karena banyak komentar. Oh, lagunya selengean loh. Iya, mungkin kan.
dia berkarya. Setiap orang punya haknya masing-masing. Punya haknya masing-masing. Cuma tadi ada batasan-batasan tertentu. Jadi gitu ya teman-teman, lebih bijaksana aja sih bermedia sosial ya. Dan gak usah musingin apa yang dilakukan orang sih. Kalau gua ya. Iya, apa yang terjadi di orang belum tentu. Iya. Semua orang punya porsi kesalahannya masing-masing. Semua orang juga punya privasinya masing-masing kan. Iya betul. Privasi buat lu belum tentu privasi buat gue gitu. Privasi gua, siapa tahu privasi lu gimana? Iya, bagi gue privasi belum tentu bagi lu privasi. Iya betul itu maksudnya. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Jangan lupa cerita. Oh iya. Ada sih banyak cerita, cuman cerita ke gua bang, bukan ke masa gua ceritain iPad temen gua kan enggak. Ya udah, sampai jumpa. Goodbye.